Assalamualaikum, hai hai hai. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya buka warung siang banget ya teman-teman, jam 6 kurang baru buka. Karena saya tuh sedang sakit pinggang ya. Mau buka subuh tuh pinggangnya sakit banget, jadi ya udah kita bukanya agak siangan nggak apa-apa. Hari ini tuh kegiatan sebenarnya banyak banget ya. Saya juga mau belanja plastik, ada belanja styrofoam, kemudian juga mau ngebolang beras ya. Beras lagi susah banget. Susahnya apa sebenarnya, beras banyak ya, cuma beras yang cocok di tempat saya itu lagi kosong ya. Jadi saya mau cari di tempat lain, di grosiran beras lain. Mudah-mudahan dapat juga hari ini. Dan hari ini di warung kopi saya juga lagi ribet ya, bukan ribet, lagi sibuk karena memang di alun-alun itu ada acara ya. Jadi suami juga nggak bisa bantuin juga di warung. Nanti tunggu adik ipar aja yang datang bantuin, mungkin belanja. Saya nggak bisa belanja ya, saya akan suruh adik ipar untuk belanja. Dan yang biasanya saya belanja subuh ini juga saya minta tolong diantar dari grosiran ya. Ini karyawan dari grosiran. Saya belanja hanya rokok aja sedikit dan ada kecap juga. Tidak terlalu banyak, totalnya sekitar 2 juta lebih ya teman-teman. 2.218.000 kalau tidak salah belanjanya hari ini. Hanya rokok aja, fokus di rokok, langsung saya bayar cash ya. Alhamdulillah sudah tidak punya bon di mana-mana, sudah lunas, jadi tenang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau memang mempunyai usaha warung sembako, punya langganan grosiran, kalau kita bon itu sebenarnya tidak masalah ya. Jangan memusingkan, seperti asalkan kita itu bisa membayarnya. Jadi kalau kalian bon itu kira-kira bisa nggak sih kalian bayar. Jadi kalau kira-kira takut, kalian bonnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau udah langganan, kalau kayak saya ini memang justru kadang grosirannya menawarkan untuk bon ke saya ya. Kadang kalau mereka itu lagi ada sopirnya sedang ada di toko, biasanya suka nge-WA, ada mau belanja enggak, ini mumpung ada sopir. Jadi walaupun stok kita terkadang masih banyak, tapi kalau ditawarin gitu sih saya mau aja, asalkan kita suka. Kalau grosiran menawarkan seperti itu, biasanya saya membuat perjanjian, tapi bayarnya 2 hari lagi baru bisa bayar gitu, atau gimana. Pokoknya kita harus sepakat dulu, baru kalau udah disepakati baru biasanya saya baru ambil bon ya teman-teman. Dan alhamdulillah seperti biasa ya, kalau saya buka agak siang pasti banyak banget yang komplain ya teman-teman. Karena memang saya itu punya beberapa pelanggan yang memang suka belanjanya itu sekitar jam 5 subuh, itu pasti sudah belanja ya, sudah datang ke warung sembako saya. Dan hari ini saya bukanya siang, jam 6 kurang baru buka. Jadi tadi saya juga dikomplain ya, kenapa bukanya siang. Jadi beliau belanjanya di tempat lain. Kalau saya sih tidak masalah ya, mereka belanja di tempat lain asalkan tidak punya bon di tempat saya. Karena pinggang saya sakit, jadi nggak mungkin ya kita paksain untuk bukanya subuh. Itu juga sudah eh, berusaha sebaik mungkin ya buka jam 6 kurang ya teman-teman. Karena nanti mungkin saya akan panggil tukang urut, karena memang pinggang saya itu sakit banget, nggak tahu udah 3 hari ini sakit, mungkin karena kecapean atau gimana, nggak tahu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kesehatan ya, apalagi saya lihat di berita itu kasus COVID itu sedang mulai menyebar lagi ya. Jadi untuk teman-teman jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa ya teman-teman. Jadi kalau mau pergi jauh kemana-mana juga saya sarankan lebih baik kita mencegah ya, gunakan masker ya teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta, karena memang paling besar kasusnya itu di wilayah Jakarta ya untuk penyebaran COVID. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya.
Dan untuk video pagi ini saya juga ambil rekamannya dari CCTV karena memang di samping kondisi saya sedang tidak enak di pinggang saya ini, saya juga nggak sempat ya untuk nge-record video langsung dari HP saya. Jadi saya ambil jalan pintasnya aja, daripada hari ini kosong juga videonya, jadi saya ambil dari CCTV. Alhamdulillah ya, lumayan. Dan video kali ini untuk suaranya sudah saya aktifkan ya, walaupun nanti akan saya kecilkan suaranya, tidak terlalu terdengar ya teman-teman. Dan videonya juga banyak yang saya potong-potong karena kalau saya ambil full itu terlalu panjang teman-teman. Kita ambil yang penting-penting aja ya. Seperti biasa ya, kegiatan pagi-pagi yaitu buka warung, beres-beres, nyapu, dan melayani pembeli ya. Biasanya itu yang nambah-nambahin stok-stok di pajangan itu biasanya ada ipar saya. Kalau saya lagi rajin biasanya saya bantu tambah-tambahin ya. Bukan bermaksud saya kalau sudah ada karyawan jadi malas, tidak ya. Kerjaan saya itu juga lumayan. Bagian kasir ini ya, ngurus-ngurus rokok biasanya agak ribet ya teman-teman. Kemudian ya menghitung modal ya, karena memang modal itu setiap hari tidak harus kita hitung juga, biar nanti pas closingnya itu kita bisa tahu apakah pendapatan kita seberapa dapatnya. Dan karena saya ada planning ke depannya ya, mudah-mudahan planningnya ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi mulai bulan ini saya sih tidak ada pembukuan, hanya mencatat pengeluaran saja ya teman-teman. Jadi satu hari itu saya itu mengeluarkan dana apa aja, berapa aja, pokoknya sekecil apapun sekarang saya catat ya. Begitu juga dengan penitipan barang ya, atau yang biasanya nitip-nitip kerupuk atau jajan-jajan lain, sekarang saya catat semua untuk jaga-jaga aja ya. Walaupun sudah ada CCTV ya, bukan berarti karena saya ada karyawan saya tidak percaya, tidak. Hanya kita ada planning ke depannya. Mudah-mudahan planning yang saya impi-impikan ini bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan kedepannya juga makin sukses ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga penting juga ya, kalau kalian rajin membuka usaha sembako itu memang sebenarnya penting banget menggunakan pembukuan ya. Mau usaha kalian sebesar sekecil apapun, lebih baik memang menggunakan pembukuan agar kita tahu ya usaha kita itu maju atau tidak. Jadi dari pembukuan itu kita bisa melihat pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kemudian omset kita satu harinya berapa, dan keuntungannya juga berapa. Kita bisa lihat di situ. Jadi dari situlah kita bisa menghitung keuntungan kita dan apakah kita bisa menyisihkan uang pendapatan kita untuk simpanan pribadi kita atau simpanan takutnya nanti ya ada hal-hal yang mendadak yang memang membutuhkan dana. Karena memang namanya usaha itu pasti tidak selalu mulus ya teman-teman, pasti ada aja apa ya, bisa dibilang resikonya juga ya. Namanya semua usaha itu pasti ada lika-likunya ya. Tidak hanya kita mempunyai usaha itu enak aja rame terus, tidak mungkin. Pasti ada wayahnya atau ada waktunya usaha kita itu sepi. Dan untuk membuka atau membuat pembukuan di warung sembako itu kalian bisa pelajari ya dari channel-channel lain yang sudah berpengalaman untuk membuat catatan pembukuan. Kalau untuk saya, pembukuan saya itu simple banget ya teman-teman, hanya mencatat pengeluarannya aja. Kemudian nanti pas kita closing warung, saya akan catat di situ pendapatannya ya, semuanya dari pagi sampai sore berapa. Kemudian saya juga catat modal awal yang saya taruh di laci kasir ya teman-teman. Nah dari situ kita bisa tahu kita pendapatan satu harian itu full dapatnya berapa, dikurangin dengan pengeluaran kita ya teman-teman.
Dan untuk melihat keuntungan ya, untuk melihat keuntungan itu menurut saya tuh tidak bisa melihat dalam satu hari ya. Kalau saya itu memperhitungkan keuntungan itu biasanya sudah dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu kita mendapatkan pendapatan total itu berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Di situ kita bisa lihat ya, kita bisa kurangin persentasenya. Dan kalau bisa, kalau kalian mempunyai usaha lain, pendapatan dari usaha sembako ini jangan kalian gunakan untuk kebutuhan pribadi kalian ya teman-teman. Eee, gunakanlah uang yang kalian punya ataupun, di luar dari pendapatan usaha kalian. Dari situ kalian bisa melihat ya, eee kemajuan dari usaha kalian, apakah kalian justru nombok atau justru kalian mendapatkan keuntungan yang memang sudah kalian inginkan, ataupun keuntungan ya bisa dibilang lumayan ya, karena memang kalau masalah uang, pengelolaan uang sembako ini tidak gampang ya teman-teman. Tapi untuk usaha warung sembako saya dari awal saya buka sampai sekarang sudah berumur 1 tahun itu memang saya tidak menggunakan pembukuan ya teman-teman. Baru bulan ini saya menggunakan pembukuan. Kenapa saya menggunakan pembukuan sekarang sedangkan dari awal-awal itu tidak menggunakan? Karena saya itu mempunyai keinginan, pokoknya ya ada ya, tujuan saya. Jadi kalau untuk awal-awal itu saya hanya menyimpan nota pembelanjaan setiap harinya, jadi 1 bulan sekali baru saya cek dan saya akan totalkan. Dari situ saya hanya mencatat pendapatan aja per harinya ya. Jadi dalam 1 bulan itu baru saya lihat notanya. Dari situ kita bisa cek juga sebenarnya. Simple aja sih sebenarnya teman-teman, kalau membuat pembukuan gak usah yang ribet-ribet. Kita bisa lihat di situ dari pendapatan kita perharinya, dari nota-nota belanjaan kita perharinya, dan dari pengeluaran kita. Asalkan kalian ingat ya, biasanya itu setiap nota itu 1 hari itu saya ada belanja apa seumpama ya, terus saya ada pengeluaran apa, biasanya di belakang nota itu saya akan catat. Jadi kita tidak ada pembukuan dari nota tersebut, jangan sampai hilang. Jadi kita cek setiap lembarnya dan lihat di belakang nota itu biasanya saya catatin ya. 1 hari itu saya mengeluarkan modal ataupun kita mengeluarkan uang untuk pembayaran apa aja, di situ dicatat ya. Jadi kita tahu dalam 1 bulan itu apakah omset kita naik atau turun, atau bahkan mungkin bisa dibilang nombok ya. Jadi untuk teman-teman pemula tetap semangat ya dalam menjalankan usaha. Jadi kalau kalian masih bingung gimana sih cara mengelola keuangan sembako kalian agar kedepannya itu tidak nombok terus, kalian bisa pelajari ya channel-channel sembako lainnya. Di channel-channel mereka itu biasanya sering banget dibahas ya cara mengelola keuangan kalian, cara membagi pendapatan kalian dengan yang lain. Pokoknya banyak banget ya tutorialnya, kalian bisa pelajari ya di channel-channel mereka. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini dari saya, semoga sedikit bermanfaat info-info yang saya bagikan hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.